wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Lisa Amelia, dengan nomor induk mahasiswa 209222413. Di sebelah kanan saya ada Sri Wardatul Matoya dengan nomor induk mahasiswa 209222247. Dan di sebelah kiri saya ada Nisanul Latifah dengan nomor induk mahasiswa 209222290. Video konten buat untuk memenuhi tugas ujian akhir Ya, bisnis internasional dengan dosen pengampu Bapak Yogi Oktorian Suhardi, SOMMAB, yang berjudul Strategi Bisnis Internasional. 1. Strategi dan manajemen bisnis internasional. Pengertian strategi bisnis internasional adalah sebuah pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya secara global ke berbagai negara di dunia. Macam-macam strategi bisnis internasional. Yang pertama adalah strategi internasional. Strategi ini berfokus pada operasi individual, di mana perusahaan mengekspor produk dan layanan ke berbagai wilayah atau mengimpornya dari negara lain. 2. Strategi multi domestik. Perusahaan yang menggunakan strategi ini tidak berfokus pada biaya atau efisiensi, melainkan adaptasi supaya mereka bisa diterima oleh pasar lokal. 3. Strategi transnasional. Strategi transnasional diterapkan dengan perusahaan dapat mengoptimalkan produk dan layanan mereka sesuai preferensi atau biaya tanpa menghilangkan nilai inti dari bisnis mereka. 4. Strategi global. Strategi ini mengutamakan efisiensi atau biaya dan menawarkan produk atau layanan yang sama di setiap pasar. Jika kalian ingin mengembangkan bisnis internasional, ada beberapa tips untuk mengembangkan bisnis internasional. Yang pertama, kalian harus melakukan riset operasi. Yang kedua, kalian harus tetapkan tujuan. Yang ketiga, kalian harus kembangkan tim untuk mengekspor ekspansi global. Yang keempat, kalian harus pertimbangkan mitra bisnis. 2. Memasuki pasar global. Perusahaan yang memiliki bisnis besar memiliki impian untuk mengekspansi bisnisnya ke ranah internasional. Elemen-elemen dalam strategi pemasaran global. Yang pertama yaitu target pasar, yang kedua waktu, yang ketiga skala bisnis. Lalu bagaimana cara untuk memasuki pasar global yang bisa dilakukan oleh perusahaan? Yang pertama yaitu ekspor produk, yang kedua lisensi, yang ketiga franchise, yang keempat joint venture, yang kelima investasi langsung, yang keenam partnership. 3. Resiko lingkungan internasional, yang di dalamnya terdapat 3 poin utama. Yang pertama yaitu resiko politik. Resiko politik adalah resiko yang berkaitan dengan ketidakstabilan pemerintahan nasional dan perang, baik secara sipil dan maupun internasional. Contohnya, tragedi serangan pada 11 September dan perang di Afghanistan. Yang kedua yaitu resiko ekonomi. Resiko ekonomi adalah resiko ketidakpastian akibat perubahan drastis kondisi perekonomian suatu negara yang berdampak buruk pada laba dan tujuan bisnis. Contohnya, perekonomian yang semakin memburuk di daerah Argentina. Yang ketiga yaitu batas ekspansi internasional. Contohnya, hambatan-hambatan perdagangan, biaya logistik, keragaman budaya, dan perbedaan lain menurut negara masing-masing. 4. Analisis lingkungan bisnis dan posisi pasar perusahaan. Lingkungan bisnis dapat diartikan sebagai seluruh komponen yang dapat memengaruhi maupun mendukung jalannya suatu bisnis yang dilakukan oleh seseorang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan bisnis, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi struktur organisasi, budaya perusahaan, dan sumber daya perusahaan. Yang kedua, faktor eksternal mencakup seluruh lapisan yang berada di luar perusahaan. 5. Analisis lingkungan industri. Analisis lingkungan industri mencoba mencari gambaran tentang peluang dan ancaman bisnis yang diakibatkan dengan strategi dan perilaku bisnis dan penyelesaian industri. Mengapa perlu menganalisis lingkungan? Karena dengan kita menganalisis lingkungan dapat membantu perusahaan memutuskan sebagai bisnis yang akan dijalankan dan pada saat yang sama. 6. Pendekatan analisis industri. Dalam menganalisis lingkungan industri lebih cenderung dilakukan dan digambarkan konsep-konsepnya
kepada ekonomi industri. Beberapa pendekatannya yaitu yang pertama, pendekatan ekonomi industri, yang kedua, pendekatan kekuatan persaingan porter, yang ketiga, metode jalan pintas, yang keempat, analisa laporan keuangan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalam.